pertemuan kelima akan membahas mengenai privacy dan keamanan, lalu nanti bagian kedua, jadi akan ada 2 part. Yang part pertama, privacy dan keamanan, untuk part kedua mengenai profesi IT dan sertifikasi. Nah, untuk privacy atau privasi itu bagaimana seorang pengguna bisa menjaga dan mengamankan data pribadinya, baik itu ketika menggunakan suatu sosial media atau aplikasi lainnya dengan baik. Kita sebagai pengguna itu harus bijak gitu lah, harus tahu, harus mempelajari benar-benar aplikasi yang kita pakai itu apa aja sih isinya, gitu kan. Jadi kita harus mempelajari benar-benar gitu. Di bagian mana? Bagian pengaturan itu yang perlu pahami, perlu kita baca baik-baik gitu. Kemudian ada beberapa contoh ancaman di sini, atau contoh ancaman yang bisa muncul ketika kita menggunakan suatu aplikasi ya. Misalnya pengambilan data tanpa pengetahuan pemilik, gitu kan. Ini contohnya misalnya foto kita di suatu sosial media tinggal di-download aja, atau nggak di-download, di screenshot. Jadi mereka itu pintar sekali gitu kan kalau misalnya orang-orang ngambil. Nah, maka sebisa mungkin kita benar-benar aware atau waspada tentang hal seperti itu. Terus misalnya setting tertentu di suatu platform. Ini kemarin saya baru dapat info di Twitter itu, kalau di Shopee itu ada fitur belanjaan yang kita beli itu bisa dilihat oleh teman kita, yang yang teman kita atau kontak kita yang dia itu ada di list kontak kita gitu. Jadi kalau misalnya tidak mau dilihat karena itu privacy, ya udah di setting saja, ada settingannya gitu. Tapi secara umum dia bisa dilihat oleh orang lain gitu. Karena coba dicek di, kalau misalnya pengguna Shopee atau misalnya aplikasi belanja lain, platform e-commerce lain, nah itu silahkan dicek, misalnya Lazada, Blibli atau lainnya gitu, atau Tokopedia gitu, nah silahkan dicek. Terus ada lagi kebenaran informasi. Nah, ini sebenarnya perannya itu misalnya kita udah menjaga benar-benar nih datanya, tapi dari pihak platform e-commerce-nya yang memang kurang menjaga privasinya. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu. Misalnya email kita terdeteksi itu bocor gitu. Ya udah, kita langsung ganti password atau langsung reset passwordnya saat itu juga. Gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan e-commerce-nya itu di riset lah gitu. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya kayak info kartu debit, kartu kredit itu tidak disertakan di platform e-commerce gitu. Lalu pemanfaatan link untuk mengumpulkan data secara otomatis. Jadi ini ada ya di website tertentu yang dia itu link-linknya ditaruh sembarangan. Nah, orang kalau nggak tahu dia bisa langsung ngeklik gitu. Maka kita sebisa mungkin kita waspada gitu kan. Sebenarnya untuk kewaspadaan itu caranya bagaimana? Ya kita cari tahu gitu kan. Cari tahu gitu, atau ketika akses suatu web itu nanti pakai mode incognito gitu. Jadi akses mau browsing gitu kan pakai mode incognito. Browsing apa dulu nih? Tapi kalau misalnya browsing artikel ya pakai incognito bisa. Tapi kalau misalnya browsing jurnal, nah jurnal gitu kan, ini kan akademik gitu kan. Nah, itu pakai yang biasalah, itu nggak apa. Sepertinya hampir semua browser punya mode incognito ya sekarang. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau memang mau sedikit menyaring gitu. Karena ada rekan saya yang dia itu entah browsing apa gitu kan, itu emailnya kena, jadi dapat email semacam spamming gitu, gitu. Jadi harus waspada. Terus misalnya ada giveaway modus, ini juga social engineering. Jadi ada membuat giveaway tapi memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil data pengguna. Ini hati-hati, jadi harus aware juga gitu. Kemudian cara menanggulanginya, misalnya ada ancamannya kan. Nah, gimana kita cara menanggulanginya? Meningkatkan keamanan suatu aplikasi. Ini kalau berkaitan dengan fisik aplikasinya ya verifikasi 2 langkah gitu. Terus berhati-hati dalam mempublikasikan informasi pribadi di sosial media manapun. Selalu waspada untuk tidak mengklik link misalnya. Kemudian mencermati setiap kali ada event tertentu yang meminta identitas pribadi, gitu kan. Apakah resmi atau tidak. Terus memahami pengaturan privasi di suatu platform. Apapun platformnya ini ya, mau platform sosial media, mau platform e-commerce atau yang lainnya, itu nanti silahkan baca pengaturan privasinya, pengaturannya, settingnya, atau misalnya akses-akses. Ketika kita kan seringnya install aplikasi di HP ya, smartphone gitu kan. Nah, ketika kita instalasi itu kan dia akan memberikan akses ke galeri dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin kita juga tahu, aware gitu kan, sering-sering ngecek gitu.
Kemudian kita masuk ke keamanan. Keamanan itu artinya aman dan atau terlindungi. Jadi keamanan itu adalah suatu kondisi di mana akses teknologi dan informasi bisa dilakukan dengan aman atau menjamin keamanan penggunanya. Jadi pengguna itu merasa aman, datanya dilindungi oleh platform aplikasinya gitu. Cuma kalau di Indonesia ya tahu sendiri ya, tentang keamanan data itu belum masuk concern gitu kan. Apalagi privacy gitu kan, itu belum masuk ke concern gitu, karena mereka mungkin ya kita tidak tahu kan pemikirannya, mungkin sudah dalam tahap pemikiran, tapi ya karena ini juga banyak gitu kan, banyak yang perlu diatur, banyak yang perlu dipertimbangkan, banyak yang perlu dicek, nah mungkin belum jadi gitu kan gitu. Kemudian ini aspek-aspek keamanan informasi, misalnya ada confidentiality, availability, integrity, authentication. Kalau confidentiality itu menjaga informasi agar pihak yang berhak saja bisa akses. Contoh ketika kita mau masuk ke WhatsApp web perlu verifikasi QR gitu kan. Misalnya kita di aplikasinya di HP atau di smartphone masing-masing itu masing-masing aplikasi pakai apa namanya kode gitu kan. Jadi agar misalnya orang lain tidak bisa akses gitu. Lalu ada availability, akses informasi pada suatu aplikasi hanya tersedia ketika dibutuhkan atau hanya tersedia untuk pengguna tertentu. Nah, nanti ketika kita sebagai pembuat, nah nanti kan harapannya mahasiswa-mahasiswa semua ini akan, mas enggak semua akan sebagai berperan sebagai pembuat gitu kan. Walaupun tidak sebagai pembuat kan setidaknya menganalisis aplikasinya. Nah, setidaknya kita harus juga menyediakan, maksudnya aplikasinya itu ketika suatu aplikasi itu punya fitur-fitur, nah fitur-fiturnya disesuaikan dengan penggunanya saja. Jadi hanya pengguna tertentu yang bisa akses fitur-fiturnya. Integrity, informasinya tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Authentication berkaitan dengan metode untuk membuktikan keaslian ya. Jadi biasanya authentication ini ada misalnya sidik jari, ada yang pakai retina, kalau yang terbaru dan lain-lain gitu kan. Kemudian contoh ancaman keamanan, ada banyak sekali contoh, misalnya snooping, spam, phishing gitu kan, ada spyware gitu. Jadi ada beberapa ancaman mengenai keamanan itu. Nanti ini bisa dipelajari sendiri. Untuk tambahan untuk keamanan itu nanti akan disampaikan di semester 5 kalau nggak salah ya. Semester 5 dan 6. Jadi untuk kurikulum 2021 itu nanti akan dapat mengenai keamanan perangkat lunak dan keamanan cyber. Kalau nggak salah semester 5 dan 6 nanti bisa dicek. Lalu ini ada tambahan mengenai etika. Jadi etika itu adalah nilai atau prinsip moral yang mengatur tingkah laku individu atau kelompok. Bagaimana ketika seorang individu itu berperilaku tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Mudahnya kan kita itu selalu ingin mendapatkan hal baik dari orang lain gitu kan. Tidak dijauhi, kemudian tidak dirugikan. Nah, sebisa mungkin kita juga ketika berperilaku ke orang lain juga sama. Jangan sampai orang lain itu apa namanya dirugikan oleh kita gitu. Intinya di situ kalau etika. Nah, ini ada contoh etika sebagai pengguna gitu kan. Ketika memanfaatkan teknologi dan informasi, misalnya mencantumkan identitas sumber jika akan menggunakan sesuatu yang bukan buatan sendiri. Contohnya pakai, sebenarnya kalau misalnya kita pakai gambar gitu kan harus dicantumkan gitu. Tapi kadang kalau misalnya saya buat materi itu agak buru-buru, tapi kadang lupa gitu. Harusnya dicantumkan, harusnya baiknya gitu kan, sumbernya dari mana gitu kan. Terus kalau misalnya kita mengutip, nah kita harus mencantumkan sebenarnya sumbernya itu dari mana gitu. Tidak mempublikasikan informasi negatif, tidak mempublikasikan informasi yang melanggar norma atau aturan, menggunakan atau memanfaatkan teknologi secara bijak, menggunakan bahasa atau ungkapan yang sopan saat berinteraksi di media sosial. Jadi sekarang itu kan media sosial itu kan sudah seperti mirip dengan dunia nyata gitu kan. Kadang orang lebih milih interaksi di sosmed gitu. Nah, sebisa mungkin ketika kita berinteraksi ya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Lalu di sini ada contoh etika kalau misalnya kita sebagai karyawan, misal nanti sudah lulus atau sudah kerja, atau misalnya ada yang kuliah sambil kerja. Nah, ini ada contoh misalnya tentang etika-etika kalau misalnya di perusahaan seperti apa. Biasanya ini tertuang di kontrak sih biasanya. Melakukan perubahan pada hardware atau software itu dengan izin atau fasilitas. Semua fasilitas di kantor itu kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu ya kita harus izin. Terus mengakses data hanya ketika diizinkan. Atau kalau misalnya perlu akses saat itu juga ya minta izin.
karena kan ada pemiliknya, bukan kita yang memiliki. Terus tidak menyebarkan informasi terkait pelanggan atau informasi perusahaan itu tanpa izin gitu. Jadi harus dikonsultasikan terkait dengan informasi-informasi yang ada di perusahaan. Terus kalau yang terakhir, ini sifatnya tidak hanya di perusahaan tapi umum juga ya sebagai pengguna. Memahami penggunaan copyright hak cipta. Gitu kan. Jadi ketika kita membuat suatu aplikasi, suatu produk, apapun bentuknya itu atau suatu karya, nah kita harus tahu bahwa itu ada penciptanya gitu. Biasanya paling aman, makanya ketika nanti Mas Mbak semua membuat karya selama kuliah, sebisa mungkin didaftarkan ke HKI. Nanti saya demokan ketika Google Meet, kalau misalnya ketemu gitu. Itu untuk materi ini, nanti lanjut ke part 2.